Berjaga di pintu mulut kita atau mengawasi perkataan-perkataan yang kita ucapkan sudah sering kali kita dengar. Awasilah perkataanmu, mulutmu itu adalah harimaumu. Hati-hati, dia bisa menerkam, menjadi buas dan melukai banyak orang. Ini adalah sesuatu yang memang sangat lumrah dikatakan dan sangat viral beredar di mana-mana. Namun berjaga di telinga kita itu jarang didengungkan. Mengawasi apa yang kita dengarkan itu jarang diungkapkan. Padahal itu sama pentingnya, bahkan lebih penting berkaitan dengan bagaimana kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkaitan dengan bagaimana kita mendisiplin diri untuk pembaruan pikiran kita, sebenarnya yang memainkan peran lebih banyak bukan mulut kita. Karena mulut kita adalah saluran untuk produk hasil pikiran kita terungkapkan. Tetapi dalam rangka mengisi pikiran kita dengan hal yang baik dan benar, itu sangat erat kaitannya justru dengan telinga kita. Kalau kita bisa mengatakan orang berhak bicara apa saja, tetapi kita juga mesti punya prinsip dan sikap untuk menentukan yang mana yang perlu kita dengarkan, yang mana yang tidak perlu kita dengarkan. Seringkali kita dibuat mabuk kepayang atau stres karena apa yang kita dengarkan itu tidak sedap di telinga kita. Apa yang kita dengarkan itu malah menyakiti dan melemahkan semangat kita. Atau apa yang kita dengarkan itu menjadi semacam toksin atau racun yang malah merusak pikiran kita sampai kita tidak sejahtera. Kita tidak merasa tenang ketika mendengarkannya. Kita tidak merasa lega, kita tidak ada damai pada saat kita mendengarkannya. Karena itu betapa pentingnya dalam rangka untuk supaya pikiran kita terisi dengan hal-hal yang baik, kita perlu pikirkan segala hal, segala sesuatu yang sedap didengar. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini masih kelanjutan pembahasan kata demi kata di Filipi 4 ayat 8. Kali ini kita sampai kepada sebuah perkataan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang dimaksud dengan yang sedap didengar? Bukankah ini sesuatu yang relatif? Bicara sedap didengar itu berkaitan dengan nilai yang ada dalam hidup kita, bukan? Menurut si A itu sedap didengar, tetapi menurut si B itu sama sekali tidak sedap, bahkan menyakitkan. Sangat relatif di sana. Tetapi kata yang digunakan untuk sedap didengar ini adalah hosa euphema. Hosa itu segala sesuatu atau semua hal. Euphema itu admirable dalam bahasa Inggris, yang artinya adalah sesuatu yang dikagumi atau sesuatu yang dapat dikagumi oleh semakin banyak orang. Jadi bila ada sesuatu itu disebut admirable, itu adalah sesuatu yang mayoritas orang mengaguminya, mayoritas orang menyukainya, mayoritas orang menganggap itu mempunyai kredibilitas atau mempunyai sebuah kekuatan dan hal yang memang berbeda yang menyebabkan kita bisa mengatakan ini oke, ini sedap, ini mantap. Dan kata euphema di dalam bahasa Yunani yang merupakan kata yang digunakan di dalam istilah sedap didengar itu, kalau mau diterjemahkan menjadi sesuatu yang well reported of, yaitu sesuatu yang dilaporkan dengan baik. Sesuatu yang berkaitan dengan reputasi yang mayoritas orang akan mengatakan reputasinya baik. Reputasi berita itu baik, reputasi orang itu baik. Atau sesuatu yang diungkapkan atau diucapkan di dalam sebuah semangat yang penuh dengan kebaikan. Kindly spirit. Sesuatu yang benar-benar berkaitan dengan dia sangat baik. Dan inilah sebenarnya yang patut kita pikirkan.
Di dunia ini, pada saat ketika maraknya berita-berita beredar dengan begitu rupa, begitu cepat, bahkan meracuni pikiran kita sampai tidak punya filter lagi. Kita tidak bisa menyaring segala berita yang begitu nyaring sampai ke telinga kita. Padahal berita itu nggak sedap didengar. Berita buruk yang belum tentu benar pula. Dan bukan saja belum tentu benar, tapi itu benar-benar membuat kita tercemar hati kita. Sukacita dan syukur di hati kita menjadi lenyap. Karena berita itu atau perkataan itu tidak sedap didengar. Tidak patut untuk dikagumi. Karena itu menyakiti. Dan disinilah sukacita serta syukur di hati kita menjadi lenyap. Karena berita yang tidak sedap terdengar di telinga kita. Dan bukan didengar saja, kita menjadi memikirkan terus-menerus. Dan disinilah kegagalan kita sampai akhirnya damai sejahtera itu raib dari hidup kita. Kekhawatiran merajalela luar biasa. Kebencian makin memuncak di dalam kepala kita, dalam hidup kita, di hati kita, sampai menjadi sebuah sikap, menjadi sebuah tindakan yang bahkan melukai. Karena betapa pentingnya kita punya filter atau saringan untuk memilih selektif untuk apa yang kita dengarkan. Bila ada hal-hal yang kita dengarkan itu merampas sukacita dan syukur kita, kita harus filter begitu rupa. Kita buru-buru alihkan dan kita cari hal-hal yang bisa menenangkan kita. Tentu saja ini hal yang benar, bukan kita menghindari berita benar yang tidak sedap didengar itu. Tetapi justru kita harus memfilter bila berita itu sekalipun benar tetapi tidak sedap didengar itu merampas sukacita dan syukur kita. Kita perlu tenang sejenak, kita perlu benar-benar memohonkan kepada Tuhan hikmat supaya kita bisa menemukan dari hal-hal yang tidak sedap didengar itu walaupun benar, temukan hal yang sedap. Temukan hal yang admirable itu, yang dapat dikagumi, yang dilaporkan sebagai sesuatu yang baik. Dan ini yang menjadi pegangan kita, agar pikiran kita tidak terbuang energinya untuk memikirkan hal-hal yang justru tidak sedap didengar, yang menyakitkan hati, yang melukai dan merampas damai sejahtera, serta sukacita, bahkan syukur kita di hati itu menjadi lenyap. Karenanya pelajaran dari satu ayat ini mau mengajarkan kita untuk punya filter, saringan dalam pikiran kita. Pilih apa yang kita dengar, dan yang kedua, pikirkanlah yang sedap didengar. Dan karena itu kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk mendisiplin diri, rutin memikirkan segala yang sedap didengar. Setiap harinya bila sudah begitu banyak berita buruk yang kita dengar, apalagi yang belum tentu benar, maka kita perlu minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk mengalihkan dan mencari segala yang sedap didengar itu. Yang pastinya itu adalah kebenaran dari Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kesedapan di hati, ketenangan, ada sebuah gegap sukacita yang memenuhi pikiran dan hati kita. Selamat memfilter segala apa yang kita dengar, dan selamat memikirkan yang sedap didengar. Tuhan memampukan kita untuk melakukannya sehingga kita tidak terjebak, kita tidak terampas oleh segala hal-hal yang merusak pikiran kita. Perbaharuilah pikiranmu di hadapan Tuhan, karena hanya oleh pembaruan budi dan pikiran kita, maka kita akan melakukan dan menemukan apa yang Tuhan inginkan. Selamat memikirkan seperti yang Tuhan inginkan untuk kita pikirkan. Amin.